salafuna salihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada ketua takmir masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Insinyur Cahya ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada segenap pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada anak-anak guru remaja masjid yang saya banggakan. Hadirin seluruh jamaah pengajian rutin setiap hari Jumat yang ketiga, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama akan diizin sahagitanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu secara istiqomah mengikuti kajian rutin setiap hari Jumat malam Sabtu. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih shalawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya
inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, monggo sejenak maos sholawat bil qulub sekaligus sholawat busra. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat kula panjenengan diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Monggo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina in yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin para rawuh ingkang minulya, taklim kita pada pertemuan hari ini berkaitan tentang 4 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat ke-30, yang mana dalam muqaddimah sudah saya baca, yang pada intinya siapa sih orang-orang yang diistimewakan Allah dengan sebutan wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indal mufassirin, menurut beberapa ulama tafsir, yang dimaksud jiwa yang tenang di ayat tersebut adalah satu, ayil mukmin. Jiwa yang tenang itu jiwanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya orang-orang yang yakin akan wujudnya Allah. Jiwanya orang-orang yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Setelah itu semua perintah Allah kita jalankan, dan semua apa yang menjadi larangan Allah mari kita tinggalkan. Begitu istimewanya bagi mereka orang-orang yang beriman, sehingga Allah istimewakan mereka dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu para jamaah,
begitu tenangnya jiwa orang-orang yang beriman sampai Rasulullah merasa kagum, Rasulullah merasa ta'ajub. Beliau menyebutkan ajabal li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat ajaib, sangat kagum akan segala urusan orang-orang yang beriman, semuanya bisa menjadi baik. Idza asabathu dharra sabara fa anta khairul lah. Ketika orang yang beriman ditimpa dengan berbagai macam kesusahan dan kesedihan, kita bisa untuk bersabar karena itu baik bagi dia. Ini artinya ketika kita meyakini akan segala apa yang Allah timpakan kepada kita, ketika merasa kita orang-orang yang beriman, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Namun ketika Allah kasih kebahagiaan kepada kita, maka bagi orang yang beriman sudah pasti pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu baik baginya. Ini artinya sebuah nasihat, kalau kita hari ini merasa orang-orang yang beriman, apapun musibah yang kita alami, baik musibah yang berupa kesedihan atau kebahagiaan, cukup kita katakan bahwa itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, dalam menghadapi berbagai macam kejadian yang ada di dalam alam dunia ini, cukup mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang tanpa izin Engkau ya Allah. Semuanya ala akhdihi, semuanya ala wa'dihi, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Itulah ketika kita menyikapi berbagai macam kejadian, baik suka atau duka, cukup bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita diuji sedih, susah, kita berusaha untuk sabar. Kita perkuat kesabaran itu, karena itu kita yakin bahwa itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dikasih nikmat oleh Allah berupa kebahagiaan, sudah pasti orang-orang yang beriman pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedih kita sabar, ketika bahagia kita syukur. Orang yang beriman begitu cerdasnya dalam membaca berbagai macam kejadian yang itu semuanya tidak lepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, mari kita berusaha dengan istiqomah agar iman ini semakin hari semakin kuat, agar iman ini semakin hari semakin kokoh. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
jaddidu imanakum. Ketikakah Rasulullah menghimbau kepada para sahabat, perbaharuilah iman kalian semuanya. Kemudian para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, wa ma nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara kami agar kami bisa memperbaharui iman, agar kami bisa memperkokoh iman, agar kami bisa memperkuat iman? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Hendaklah kita sama-sama memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu para jamaah, agar kita diistimewakan oleh Allah dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kita betul-betul memiliki iman yang kuat. Kita hadir ke majelis taklim ini semata-mata sebagai benteng pertahanan iman kita agar kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mencari fadilah thalabul ilmi, di samping itu dengan ilmu yang kita dapat hari ini semoga kita mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar yang tadinya iman kita lemah menjadi kuat, agar yang tadinya akidah kita rapuh menjadi kuat, agar yang tadinya iman kita keropos menjadi kokoh. Betapa pentingnya kita hadir ke majelis taklim, karena satu-satunya benteng yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Mari kita tetap istiqomah untuk sama-sama menghadiri di majelis taklim ini. Kaum muslimin seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang diistimewakan Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwanya siapa? Kata ulama tafsir, ada yang menyatakan jiwanya orang-orang yang senantiasa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati kapan saja, di mana saja, selama hati senantiasa untuk terus berzikir kepada Allah, insya Allah kita tidak dicabut oleh malaikat-malaikat Allah, tapi kita dijemput oleh malaikat-malaikat Allah. Kita tidak dihinakan, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, alaikum bikasrati dzikrullah. Hendaklah kita sama-sama memperbanyak dzikrullah. Karena satu-satunya benteng yang terbaik untuk menghalau berbagai macam godaan setan, godaan iblis, satu di antaranya kita memperbanyak zikrullah. Satu di antara keuntungan orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikrullah, dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, kata Rasul, jadilah orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah.
Jika hari ini kita masih belum menjadi orang-orang yang belum bersama Allah, bergabunglah dengan orang-orang yang senantiasa sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang tersebut? Yaitu hamba-hamba Allah yang salih, yang hatinya tidak dilupakan, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orientasi hidupnya suhluhu wa firaruhu wa hammuhu ilallah. Kesibukannya, orientasi hidupnya, sesuatu yang ia cari semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dalam muqaddimah ketika kita dzikrullah, kita diperintahkan untuk mengucapkan ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ini artinya apa? Kita memohon kepada Allah ketika kita dzikrullah agar hati senantiasa tertuju kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami tuju, hanya ridhamu ya Allah yang kami cari. A'tini, berilah kepada kami mahabbataka wa ma'rifatak, jiwa mahabbah dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwa ini Allah kasih sifat mahabbah dan makrifat kepada Allah, insya Allah kita cerdas dalam memaknai hidup. Tidak ada sesuatu yang kita sia-siakan kecuali kita berusaha untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikrullah. Kun ma'allah. Ketika kita zikrullah, kita bersama Allah. Ketika hati lupa tidak zikrullah, maka di situ kesempatan setan untuk senantiasa masuk ke dalam jiwa, mengobrak-ngabrik pertahanan iman kita, dan itu sangat bahaya sekali. Itulah kenapa mari kita sama-sama untuk senantiasa mulazamatud dzikri, agar kita betul-betul diistimewakan Allah dengan sebutan wahai jiwa yang tenang. Di samping kita bersama Allah, ketika kita memperbanyak zikrullah, kita berusaha untuk menghilangkan sifat munafik yang ada dalam diri kita. Agar sifat munafik itu tidak ada dalam diri kita, mari kita perbanyak zikrullah. Satu di antara tanda orang-orang munafik, kata Allah, idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu, kita tidak bergegas untuk menunaikannya. Kita tidak semangat menyambutnya. Yang kita katakan waktunya masih lama. Jika itu sudah terjadi dalam diri kita, maka kita ada tanda sifat-sifat munafik yang ada dalam diri kita. Selama kita tidak mengindahkan perintah Allah, selama itu juga akan subur sifat munafik yang ada dalam diri kita. Makanya para jamaah, untuk menghilangkan sifat munafik itu, satu-satu cara, mari kita memperbanyak zikrullah. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas.
wala yadhkurunallaha illa qalila. Tanda munafik yang kedua, ketika dia beramal, dia tidak mampu menyuguhkan amal itu, sehingga amalnya hanya ingin semata-mata dipuji oleh temannya, dipuji oleh orang-orang terdekatnya, dipuji oleh tetangganya. Makanya para jamaah, satu di antara tanda orang-orang yang riya, ketika kita berkumpul dengan orang banyak, begitu semangatnya kita dalam beribadah, namun ketika kita sendirian semangat itu hilang. Ketika kita dipuji teman, kita semakin semangat, tapi ketika kita dicela, semangat itu begitu hilang. Itu termasuk salah satu dari tanda bahwa amal kita masih kelompok amal yang riya, semata-mata tidak hanya kepada Allah, tapi ingin pujian-pujian manusia. Untuk menangkal itu semuanya, mari kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak zikrullah. Tanda munafik yang ketiga, kata Allah, dia mau berzikir kepada Allah namun hanya sebentar saja. Ketika dia mengingat Allah, dia tidak bisa berlama-lama. Ketika dia berusaha untuk memperbanyak zikrullah, namun hatinya tidak ikhlas. Ketika berlama-lama menyebut kalimat-kalimat thayyibah, dia mampu, dia mau zikrullah, namun yang ia lakukan cuma sebentar saja. Itu bertanda bahwa dalam diri kita timbul sifat munafik yang ada dalam diri kita, dan itu semuanya bisa kita hapus dengan cara memperbanyak zikrullah. Baru setelah itu yang ketiga, keutamaan zikrullah, agar ketika kita sholat mampu kita menjalankan sholat dengan khusyuk. Ketika sholat, di mana ketika kita mulai takbir, ingatan kita hanya tertuju kepada Allah sampai salam kita ucapkan. Untuk mencapai sholat yang khusyuk, usahakan ingat kepada Allah tidak hanya ketika sholat, justru di luar sholat itu pun kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar sholat kita tetap mengingat Allah, insya Allah ketika kita sholat, maka pikiran kita insya Allah kita fokus hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah terlatih di luar sholat kita ingat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kaifa tusamma biaqimis sholah lidzikri, bagaimana dikatakan sholat yang tujuannya mengingat Allah, bagaimana bisa dinamakan sholat yang tujuannya mengingatku, kata Allah, sementara dia di dalam sholat ingatannya, pikirannya tidak tertuju kepada Allah. Makanya ketika sholat jangan sampai hati lupa kepada Allah, karena tujuan sholat ingat kepada Allah. Kalau kita sudah terbiasa ingat kepada Allah di luar sholat, insya Allah ketika dalam sholat kita berusaha untuk terus fokus mata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, sebelum kita menjalankan sholat, mari pandangan mata harus ke tempat sujud, baru memohon kepada Allah, baca kalimat syahadat. Mungkin barangkali selama 24 jam kita lalai, mungkin selama 24 jam lesan ini menjalankan dosa.
yang membahayakan iman kita, mari kita utuhkan dengan cara memperbanyak, dengan cara membaca syahadat. Baru setelah itu kita memohon perlindungan kepada Allah, baca surat An-Nas agar ketika di dalam sholat kita tidak diganggu oleh setan, agar ingatan ketika sholat hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca surat An-Nas. Baru setelah itu, ilahi anta maksudi wa ghidhaka matlubi. Baru setelah itu kita sholat. Ini artinya apa? Sebuah persiapan di mana para ulama-ulama kita sudah mengajari kita, karena ketika sholat begitu banyaknya manusia yang ketika sholat ingatannya tidak tertuju kepada Allah, namun justru tertuju dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ingatannya hanya tertuju kepada dunia, sementara di dalam sholat dia lalai. Itu akibat dari gangguan setan. Begitu hebatnya para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang telah memberikan resep yang terbaik agar ketika sholat jangan sampai kita diganggu oleh setan. Untuk mencapai sholat yang khusyuk, mari kita usahakan di luar sholat. Mari kita sama-sama untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala, memperbanyak sholawat, memperbanyak qiraatul Quran, agar itu semuanya bisa menjadi benteng bagi kita, sehingga ingatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu, keutamaan orang yang senantiasa zikrullah, insya Allah kita bisa meraih husnul khotimah. Siapapun kita pasti menginginkan agar bagaimana di akhir umur kita betul-betul husnul khotimah. Caranya bagaimana? Jadilah orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikrullah. Begitu istimewanya ketika Allah memanggil kita, jika kita menjadi golongan minadz-dzakirin wadz-dzakirat, Allah istimewakan kita dengan sebutan wahai jiwa yang tenang. Ketika kita sakaratil maut, para malaikat senantiasa datang. Tidak hanya ketika sakaratil maut, pada saat yaumul ba'si, hari di mana manusia dibangkitkan. Kalau kita menjadi kelompok orang-orang yang diistimewakan Allah, malaikat senantiasa mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba bayangkan, sebelum kita mati saja kita sudah dikasih kabar gembira oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah. Wahai orang yang beriman, jangan takut, jangan sedih, karena dengan keimananmu Allah akan menjanjikan kamu surga sebagai tempat kembali. Inilah hebatnya bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan zikrullah. Tidak hanya ketika sakaratil maut, tidak hanya yaumul ba'si, namun yang terpenting pada saat yaumul jam'il mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, di mana informasi yang sering kita terima, jarak matahari hanya sejengkal jari. Disitulah kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, naungan yang senantiasa kita selamat
dari teriknya panas matahari. Tapi Allah sudah janji kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa dzikrullah, maka malaikat senantiasa memberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau sedih, jangan kau susah. Allah sudah menanti di surga. Ini hebatnya bagi mereka-mereka yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang diistimewakan Allah, mereka yang ridho terhadap qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Diuji apapun bentuknya, mari kita ridho. Jangan sampai justru kita berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia adalah makhluk yang lemah? Bukankah kita makhluk yang begitu banyak memiliki kelemahan, ketidakberdayaan? Jika kita menyadari akan hal itu, insya Allah kita hanya semata-mata berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita diajari untuk memperbanyak membaca kalimat khawqalah, agar kita menyadari bahwa hari ini kita bisa hadir di majelis taklim jangan semata-mata karena keinginan Anda begitu saja, tapi itu semata-mata Allah menggerakkan kita sehingga hari ini kita mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Di samping sholat jamaah, di samping itu kita lanjutkan dengan taklim. Ini semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terhindar tidak menjalankan maksiat, jangan merasa itu hebatnya Anda. Jangan. Itu semata-mata karena berkat pertolongan Allah pula lah kepada kita. Makanya kita diajarkan untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya para jamaah, mari kita berusaha agar hati ini betul-betul ikhlas menerima akan segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai justru kita berjelek sangka kepada Allah. Justru dengan apa yang kita alami hari ini, ada sejuta hikmah yang harus kita ambil. Setidak-tidaknya mampu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Yang tadinya iman kita lemah, Allah hadirkan ujian kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang tadinya akidah rapuh menjadi kokoh, yang tadinya akhlaknya kurang mulia menjadi mulia. Sejuta hikmah yang harus kita ambil bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis qudsi Allah sendiri yang berkata, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika hambaku hari ini telah menyangka diriku jelek, berarti sesuai dengan persangkaan kita. Jika hambaku hari ini berbaik sangka kepadaku, insya Allah dengan baik sangka itu Allah wujudkan hari ini juga. Makanya bekal yang terbaik untuk meraih keberhasilan dunia, miliki jiwa berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang enggak mungkin di dunia ini, Pak. Semuanya serba mungkin. Kalau kita hanya mengandalkan akal, mungkin barangkali tidak kuat. Tapi kalau kita mengandalkan kasih sayang Allah, insya Allah
dengan bekal berbaik sangka kepada Allah, diiringi dengan ikhtiar yang maksimal, senantiasa berdoa kepada Allah, insya Allah apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang terakhir, golongan orang-orang yang diistimewakan Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, golongan orang-orang yang senantiasa yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa liqa'illah. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bukankah tujuan hidup ini kita liqa'illah, ingin bertemu dengan Allah, agar kita bisa bertemu dengan Allah? Mari kita memperbanyak amal salih, karena Allah sudah punya rencana agar kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, badiru ila a'malis sholihah. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal solih, agar amal baik kita menjadi amal solih. Mari kita senantiasa berusaha untuk menata niat kita, karena sah tidaknya amal itu tergantung pada niat. Bukankah Rasulullah telah bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sah tidaknya amal seseorang tergantung pada niatnya. Segala sesuatu tergantung pada apa yang kita niati. Amal baik kalau niatnya baik, insya Allah balasannya juga baik. Tapi amal baik namun dengan niat yang kurang baik, maka tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika amal kita baik, maka balasannya baik. Jika amal kita jelek, tentu balasannya jelek. Makanya para jamaah, kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah, kembali, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah kabulkan apa yang kita harapkan. Semoga kita bisa meraih husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ya dafi'al bala idfa annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wa ta'un wal mikhan wal zalazil wal fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassa wa min sairi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Asallahu ayyafirli wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.